Kami tahu kerinduan-Mu agar kami menjadi satu, seperti Bapa dengan Kristus satu. Maka itu ajari kami itu terus kami bergerak, membangun komunitas yang kuat, komunitas yang satu dengan yang lainnya terikat dengan kuat, sehingga tubuh Kristus bisa hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kehancuran ini. Kami sadar tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu, maka itu kami mohon penyertaan dan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan, menjadikan kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Iya. Nah Bapak Ibu, selama 1 bulan ini tema kita adalah membangun karakter Kristus. Ya. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita membangun satu karakter, yaitu murah hati. Kemudian minggu kedua kita juga sudah belajar tentang kasih dan pengampunan. Minggu kemarin kita juga sudah belajar bagaimana kita menjalin hubungan kasih sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, rendah hati dan sabar. Nah, kalau kita melihat tema ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompok pertama yaitu murah hati dan kasih pengampunan, berbicara tentang personality atau kepribadian kita sebagai pribadi. Tetapi menjalin hubungan kasih dan rendah hati dan sabar itu berbicara sebuah komunitas. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang kuat, di mana di dalamnya kita saling mengasihi, kita saling merendah hati, sehingga kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh yang kuat. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, mengapa sih kita ini kok perlu belajar atau membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Itu dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3 terjadilah satu peristiwa di mana manusia menentang atau melanggar apa yang difirmankan Allah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah manusia terpisah dengan Allah. Sehingga manusia kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Akibatnya apa? Di dalam Yesaya 5 ayat 20 dikatakan, manusia tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Manusia menjadi gelap. Ya. Akibatnya manusia dalam hidupnya memproduksi dosa. Ya. Jadi dosa merusak natur manusia sebagai gambar Allah. Sehingga terus-menerus manusia memproduksi dosa di dalam dirinya. Dan itu dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 19. Di dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang jahat. Itu dosa yang aku lakukan. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa kesalahan manusia itu kotor, bagaikan kain kotor. Dalam terjemahan lama, kain lara. Kain lara itu apa? Gumbal Bapak Ibu.
Maka itu setelah dosa masuk dalam diri manusia, manusia tidak mampu lagi melakukan kesalehan sesuai dengan standar Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang kesalehan, hidup benar itu bukan standar manusia, tapi standar Tuhan. Di tengah-tengah situasi tanpa harapan itulah muncul pengharapan baru. Di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menghapus pelanggaran Adam yang pertama. Dan dia menjadi Adam yang kedua. Ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai penebus atas hidup manusia. Karena karya Kristus itulah maka manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia yang percaya dijadikan ciptaan baru, itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Barang siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu artinya apa? Manusia bukan ciptaan baru, bukan dalam arti melungsungi, bukan. Tetapi apa yang hilang dari manusia itu dipulihkan kembali. Maksudnya adalah gambar Allah yang hilang karena dosa, karena penebusan Kristus, maka manusia itu mampu untuk hidup dalam gambar Allah kembali. Sehingga selama di dalam dunia, proses hidup kita adalah bagaimana kita terus diperbaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Kristus. Pemahaman ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Ya. Kok hilang, Mas? Ya, digerak ke mouse-nya. Ya, jadi Bapak Ibu, natur manusia yang percaya itu dimampukan melakukan kehendak dan rencana Allah di dalam hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak hidup dalam pembaharuan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memiliki karakter yang baru. Mungkin bosnya, Pak. Iya. Iya. Ya, diperbaiki oleh. Nah, ini yang terjadi. Belum keluar di sini. Iya, iya. Nah, jadi ini yang terjadi. Lalu kemudian kita melihat di sini setelah manusia dibenarkan, ada dua hal yang terjadi dalam diri manusia. Yang pertama adalah kepribadian ilahi, kemudian yang kedua adalah karakter ilahi. Ini dua hal yang menjadi standar bagi orang yang percaya. Kenapa kita kok bisa memiliki kepribadian ilahi dan karakter ilahi? Karena kita sudah mengalami pembaharuan sebagai ciptaan Allah. Jadi bukan karena manusia mampu, bukan karena manusia bisa, tetapi karena Allah yang memampukan di dalam Kristus Yesus. Apa itu kepribadian ilahi? Kepribadian ilahi adalah seperangkat kualitas pribadi. Itu topeng atau identitas seseorang dan bersifat subjektif. Jadi misalnya begini. Si A itu
orangnya itu baik hati. Ketika kita berbicara baik itu berarti kan secara keseluruhan, secara global, kualitasnya seperti itu. Tetapi karakter ilahi itu berbicara tentang pernik-perniknya. Kenapa dia dikatakan baik? Karena dia suka menolong, suka memberi, ya, suka membantu. Ya. Dia penuh kasih. Itu karakter. Jadi dengan kata lain, dua hal ini harus ada di dalam diri manusia. Inilah target hidup orang Kristen. Ya. Tetapi apakah ini menentukan keselamatan? Tidak. Ya, jadi keselamatan kita tidak didasarkan kepada perbuatan baik kita, tidak. Tetapi karakter ilahi dan kepribadian ilahi itu adalah dampak yang harus muncul karena percaya kepada Kristus. Jadi itu. Jadi kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan, maka dua hal itu ada. Gitu loh. Maka itu kita akan mencoba untuk berbicara saat ini tentang rendah hati dan sabar. Nah, nasnya diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6, tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Kita akan membaca ayat 1 dan 2 saja. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi Bapak Ibu, dikatakan di sini sangat jelas, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Berpadanan itu berarti apa? Selaras, ya, sama dengan panggilan itu. Ya. Kita dipanggil untuk apa? Untuk merdeka, untuk menerima karya keselamatan. Maka itu katakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 dan 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Itu berarti Bapak Ibu, kalau kita bisa percaya Yesus, itu bukan karena kita yang mau, tapi karena Tuhan yang mau. Inilah kehebatan daripada iman Kristen. Ya. Nah, panggilan kita itu yang harus padat dengan dalam hal apa? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Memang masih banyak yang lain, tetapi ini yang ingin Paulus fokuskan. Ya, kita akan lihat sedikit video ini. Iya, ya walaupun lamat-lamat didengar ya, tetapi ada apa? Jadi Bapak Ibu, kenapa gereja digambarkan seperti tubuh Kristus? Nah, rupanya ini karena antara satu dan yang lainnya itu terhubung, tidak bisa dipisahkan. Nah, tadi di dalam video itu bahwa ada satu hubungan antara emosi dan sakit penyakit, tidak bisa dipisahkan. Ya. Ada keterkaitan di situ. Nah, ada 4 aspek yang menjadi kaitan satu dengan yang lainnya di dalam tubuh kita, yaitu spiritual, psikis, sosial, fisik. Nah, 4 aspek itu apa aja? Ya. Kalau kita berbicara tentang aspek fisik, maka kita butuh olahraga, butuh istirahat yang cukup, kita butuh makan yang teratur. Nah, ketika kita
secara fisik tidak melakukan ini, pasti ada masalah dalam diri kita. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek mental. Aspek mental ini harus kita latih dengan cara kita sering membaca, kita bermain, piknik jangan lupa ya. Seperti kemarin hari Rabu yang lalu piknik ke Gambrengan, ya, murah meriah 20.000, ya, sampai di sana tidak kemana-mana karena takut ketinggalan sepur. Ya. Nah. Kemudian menjaga hati dan pikiran. Tadi di akhir itu juga ada satu ayat firman Tuhan yang dikutip, hati yang gembira adalah obat. Nah, ini. Kemudian ada yang namanya aspek sosial atau emosional, di mana kita menjalin hubungan dengan sesama, dan kadang-kadang ketika kita berhubungan dengan sesama pasti ada konflik. Emosi kita kadang-kadang berpengaruh di situ. Bagaimana kita tetap bersifat rendah hati, sabar, murah hati, kan gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang menghadapi orang itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ada orang dikasih tahu itu, istilahnya itu dikum ora teles, di PP ora garing. Dengan bahasa yang sederhana itu dablek blek blek blek, wis gitu. Ada kadang-kadang. Dikasih tahu, dinasihati tetap aja mengeraskan hati. Dibutuhkan ya emosi yang sabar. Kemudian yang keempat, aspek yang keempat adalah aspek spiritual, yaitu kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan. Perlu kita meditasi. Meditasi itu apa? Kita merenung begitu ya, kita berdiam diri, kemudian kita melakukan refleksi, kita evaluasi hidup ini. Jadi 4 aspek ini menjadi hal yang harus kita lakukan secara seimbang, balance satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, rendah hati dan sabar itu menjadi hal yang harus kita kembangkan terus di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya karakter kita dalam membangun hubungan dengan orang lain itu menjadi harmonis, menjadi baik, menjadi indah, menjadi tetap kondusif. Gereja perlu dijaga seperti itu. Apa itu rendah hati? Apa itu sabar? Rendah hati adalah tidak sombong atau tidak angkuh, tidak membanggakan atau menyombongkan apa yang dimilikinya. Kenapa rendah hati dipilih untuk kita menjalin hubungan dengan sesama, dengan orang-orang yang ada dalam gereja? Karena Bapak Ibu, semua orang itu punya watak sombong, ya, merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa diri hebat. Maka itu untuk kita membangun sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang satu dan yang lainnya terjaring dalam gereja, maka butuh kerendahan hati. Amsal 6:5 dikatakan bahwa Tuhan itu membenci orang yang tinggi hati. Ya. Kemudian sabar. Sabar itu adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan. Menahan diri dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Bapak Ibu, kadang-kadang menghadapi sesama kita ini kita harus sabar, kan gitu kan? Harus tetap kita menahan diri. Ya. Istilahnya itu kepala boleh panas tetapi hati dingin, kan begitu kan? Ya. Bahkan ketika kita menghadapi hidup ini, karena tidak selamanya hidup ini menyenangkan. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 90, ya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
Itu berarti sepanjang hidup kita, mulai dari kita lahir sampai kita nanti tutup usia, kita akan mengalami penderitaan dan kesukaran. Jadi tidak usah heran Bapak Ibu. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan kenapa sih bayi begitu lahir itu kok menangis. Ya. Karena dia sudah menghadapi masalah, menyesuaikan dengan situasi yang baru, dia merasa tidak nyaman, yang pada awalnya dia hangat di kandungan ibu, ketika dia keluar, dia merasa kedinginan di situ. Tetapi ketika dia mati, ada tangis enggak? Dia tidak bisa nangis memang, tetapi diiringi dengan tangis, kan begitu kan? Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, itu kan pasti diiringi dengan tangisan. Itu yang normal. Apakah ada yang tidak normal? Ada. Ya. Ditinggal malah berbahagia. Karena apa? Warisannya akeh. Haleluya. Baru ini Bandung warisan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dibutuhkan kesabaran dalam hal ini. Jadi dua hal ini menjadi hal yang penting dalam kita membangun relasi kita. Ya. Mengapa kita harus sabar? Mengapa kita harus rendah hati? Karena dikatakan di dalam Filipi pasal 25 sampai 8, Yesus memberikan teladan untuk itu. Nah. Dalam kesetaraannya, dia mengosongkan diri. Dia sebagai Allah mengosongkan diri. Pengertian mengosongkan diri itu adalah dia membuang segala atribut. Dan dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa merendahkan diri, maka posisi kita lebih tinggi daripada Yesus. Amin. Siapa yang posisinya lebih tinggi daripada Yesus? Dia sebagai Allah melepaskan dirinya segala atribut kealahannya. Dia menjadi manusia. Nah ini. Jadi mengapa kita merendahkan diri atau rendah hati? Karena Yesus memberikan teladan itu. Mengapa kita sabar? Karena Yesus juga memberikan teladan kesabarannya. Coba bayangin aja, dia menghadapi murid-muridnya yang semuanya itu tidak pernah bisa memahami apa yang diajarkan. Mereka hanya menuntut hal-hal yang bersifat kedudukan materi. Sehingga ketika Ibu Yakobus itu meminta, biarlah nanti yang satu, anaknya ada dua, Yakobus dan Andreas, yang satu di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri, ketika Yesus menjadi raja. Orientasinya apa? Hal-hal yang bersifat duniawi. Yesus sabar menantikan, belum lagi yang lain. Nah, sabar itu bukan berarti dia pernah marah, boleh marah Bapak Ibu. Ya, karena kalau orang tidak pernah marah itu malah tidak normal itu. Ya, marah boleh. Ada yang tidak pernah marah, ada yang tidak jarang marah. Tidak jarang itu artinya apa? Sering marah begitu ya. Kemudian mengapa kita harus punya kerendahan hati dan kesabaran? Karena itu adalah panggilan kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang 1. Kemudian, mengapa kita ini perlu mengembangkan kerendahan hati dan kesabaran? Karena dalam rangka memelihara kesatuan, karena kita ini satu. Satu iman, satu baptisan, ya. Kita satu. Ya. Inilah Bapak Ibu yang harus kita kembangkan. Nah, manfaatnya apa ketika kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang rendah hati? Yang pertama,
kita akan menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Jadi Allah berkenan kepada orang yang rendah hati, orang yang sabar. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Yang paling utama adalah perkenanan Tuhan. Ketika Allah berkenan atas hidup kita, itu artinya bahwa kita menjadi orang yang dekat dengan Dia, menjadi sahabat Tuhan, menjadi rekan Tuhan. Karena apa? Kita sepadan dengan Dia dalam beberapa hal. Nah, kalau kita sabar dan rendah hati, maka Allah akan meninggikan kita. Mungkin orang berpikir bahwa orang yang rendah hati itu dipikir lemah. Nggak apa-apa. Ya. Tetapi di mata Tuhan itu berharga. Kemudian yang ketiga, manfaat ketika kita rendah hati dan sabar, kita bisa hidup berdampingan dengan kasih dan damai sejahtera. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita bisa duduk bersama ya, satu dengan yang lainnya. Coba kalau misalnya satu dengan yang lainnya lagi uring-uringan begitu. Ya. Pasti satu duduknya di pojok, satu di pojok sebelahnya. Kalau suami istri lagi berantem itu biasanya adu pantat kan begitu kan. Jadi tidak lagi berhadapan-hadapan, tetapi masing-masing itu mengungkuri kan begitu. Emangnya enak dipungkuri kan begitu kan. Nah, ketika kita menjadi orang yang sabar dan rendah hati, maka kita sedang melatih emosi kita dan sosial kita, hubungan kita secara sehat. Karena salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Nah, ketika kita sabar dan rendah hati, berarti kita memiliki karakter yang unggul, sehingga disukai semua orang. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, dikatakan ada 3.000 orang yang percaya dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang percaya. Kenapa? Karena mereka disukai semua orang. Jadi jangan sampai orang berkata, ojo koyo wong Kristen, kan begitu. Tetapi kita harus merubah itu. Mereka berani berkata, kamu harus seperti orang Kristen. Kan begitu kan? Nah ini. Jadi manfaatnya itu Bapak Ibu. Karena apa? Gereja itu wajah Allah yang nampak. Gereja adalah wajah Allah yang kelihatan. Kalau gereja itu eker-ekeran Bapak Ibu, satu dengan yang lainnya saling sikut-sikutan, ya. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau sabar, maka yang terjadi adalah gontok-gontokan. Apa gereja itu bebas dari itu? Enggak juga. Banyak gereja yang jatuh di situ. Tapi mari kita belajar. Kita proses terus belajar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang rendah hati dan sabar? Untuk bisa menjadi orang yang rendah hati dan sabar, maka kita harus merelakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Kan begitu? Jadi kita siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan membentuk? Macam-macam Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang Tuhan mendidik kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati dan sabar lewat masalah, lewat hinaan. Bapak Ibu, ya salah satu saya pernah mengalami begini. Saya waktu itu pulang dari gereja,
Saya bersama dengan istri dan anak, kemudian ada orang itu bawa bakul belanjan itu ada barangnya yang jatuh. Kemudian sarem Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika sarem di belakang saya, itu juga ikut ngerem kan. Tapi kemudian dia nyalip saya dipotong begitu. Wah, saya dimaki-maki di playoper mana Banjardowo itu. Nah, Bapak Ibu tahu yang maki-maki saya orangnya kecil kurus begitu. Kita pites gitu, kau gitu. Tapi ya maaf. Saya pikir saya harus rendah hati dan sabar gitu ya. Jadi cara Tuhan mengajar begitu ini salah satunya. Masih banyak cara. Jadi kadang-kadang kita dibenarkan dengan itu karena apa? Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Maka itu dalam Roma 8:28 sampai 29 dikatakan di sana dengan sangat jelas Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi untuk menjadi orang yang rendah hati dan sabar itu adalah kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Ya. Maka itu kita harus merelakan diri. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang rendah hati dan sabar? Kita harus menyadari akan kelemahan atau ketidaksempurnaan diri kita. Gak ada orang yang sempurna, langsung semua bisa, enggak. Tetapi semua itu adalah sebuah proses yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus, karena kita adalah manusia yang lemah, maka kita harus juga menyadari ya, akan kekurangan-kekurangan kita, dan kita harus terus belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar dan rendah hati, maka kita harus belajar menghargai orang lain sebagai pribadi yang penting. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 yang ketiga bahwa kita harus menempatkan orang lain lebih utama daripada kita. Apakah mudah? Enggak, Bapak Ibu. Ya, karena manusia itu kan kepingin number one, begitu. Paling hebat, paling utama, begitu ya. Enggak mau direndahkan. Tapi mari kita mulai belajar menghargai orang lain, pendapatnya orang lain, pemikirannya orang lain. Kan begitu. Karena itu adalah cara bagaimana kita belajar rendah hati dan sabar di dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, sebagai penutup, kita harus tahu bahwa hidup adalah proses belajar dan diajar. Dalam proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan, melainkan juga melalui pengalaman dalam hidup. Hubungan dengan orang, konflik dengan orang, bermasalah dengan orang, ya, itu adalah proses belajar. Nah, ketika kita berinteraksi, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita akan mendapatkan pelajaran dari mereka. Apa yang dapat saya belajar dari dia? Oh, orangnya itu kepala batu, matosnya setengah mati. Ya kita belajar, jangan kita seperti itu, kan begitu. Ya, orang itu dablek, kan gitu. Nah, jadi proses ini tidak mengenal batas waktu. Jadi itu artinya bahwa untuk bisa memiliki karakter Kristus itu butuh waktu yang panjang, yang lama, tidak mudah. Maka itu Firman Allah mengatakan dalam Amsal 27 ayat yang 17, kita baca bersama, 2-3 besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari kita bangun gereja kita. Konflik boleh, tetapi jangan sampai konflik itu menimbulkan persoalan yang lebih serius. Beda pendapat boleh, adu argumentasi boleh, kan begitu. Karena memang kita manusia normal, gitu.
Tetapi mari kita tetap mengedepankan bahwa kita ini satu. Kita ini sebagai tubuh Kristus. Nah, ini Bapak Ibu. Dengan demikian maka kita akan dapat mencerminkan sebagai orang-orang yang punya karakter ilahi. Ya. Karena target kita adalah membangun karakter Tuhan Kristus dalam hidup kita. Mari kita belajar dan terus belajar. Kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh belajar firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan petunjuk daripada Roh Kudus-Mu. Dan sekaranglah waktunya untuk firman disempurnakan karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Dengan segala keterbatasan, kami menyadari tanpa Roh Kudus menolong, maka kami tidak akan mampu untuk hidup sepadan dengan panggilan kami. Maka itu kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan warta.